Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18. Saat ini kita akan bercerita tentang cerita rakyat. Akan tetapi meskipun cerita rakyat, kisah kita kali ini banyak memiliki bukti dan peninggalan-peninggalan sejarah. Akan tetapi sebelum bercerita, marilah kita bertawasul kepada para tokoh yang akan kita ceritakan ini, dan kita baca ayat-ayat pelindung agar kita terlindung dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa idza qara'al qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Baik, kita mulai ceritanya. Saya akan bercerita tentang cerita rakyat, asal mula Danau Ranu Grati di Desa Grati Tunon, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Di Kecamatan Grati ini ada sebuah danau yang menurut rakyat sekitar ini berkaitan dengan Mbah Baru Glendeng. Cerita bermulai pada masa Mataram. Saat itu barangkali kalau menurut asumsi saya ini Mataram kuno, sebelum Mataram Islam, karena dari nama tokoh-tokoh ini masih mengindikasikan bukan nama Mataram Islam. Di Kecamatan Grati saat itu terdapat sebuah kademangan, atau kalau sekarang kabupaten atau kecamatan Kelindungan, yang dipimpin oleh seorang demang yang bernama Begawan Nyampu. Dikisahkan Begawan Nyampu ini memiliki banyak istri. Di lain sisi ada seorang putri dari kerajaan Mataram yang melarikan diri ke arah timur karena terjadi pergolakan politik di kerajaannya. Putri tersebut bernama Endang Sukarni. Suatu hari Begawan Nyampu ini ingin menambah istrinya lagi dan mengutus para anak buahnya untuk mencari seorang gadis yang sangat cantik. Kebetulan saat itu para utusan Begawan Nyampu ini bertemu dengan seorang gadis cantik di sebuah pasar, yaitu yang saat ini disebut dengan Pasar Dawesari. Akhirnya dibawalah si gadis cantik yang ternyata Endang Sukarni ini menghadap kepada Begawan Nyampu, dan sebelum dinikah oleh Begawan Nyampu, Endang Sukarni ini diminta untuk menjadi pelayan. Sebagai tanda cinta Begawan Nyampu kepada Endang Sukarni, maka diberilah Endang Sukarni sebuah pisau kecil untuk digunakan sebagai
pembela diri. Akan tetapi saat Endang Sukarni ini memasak, karena tidak menemukan pisau dapur, terpaksa Endang Sukarni ini menggunakan pisau pusaka yang diberikan oleh Begawan Nyampu. Sebelumnya, Begawan Nyampu berpesan agar jangan sampai memangku pisau pusaka tersebut karena bisa jadi ada efek negatif yang bisa ditimbulkannya. Saat memasak dan lupa akan pesan Begawan Nyampu, Endang Sukarni meletakkan pisau tersebut di pangkuannya, dan secara misterius pisau tersebut hilang. Setelah pisau tersebut hilang, beberapa saat kemudian tiba-tiba Endang Sukarni ini hamil. Kemudian saat melahirkan, ternyata bayi yang dilahirkan oleh Endang Sukarni, ini amit-amit jabang bayi dulu ya, karena istri saya sedang mengandung. Kami bercerita bukan dalam rangka menghina atau melecehkan, akan tetapi hanya menceritakan, dan barangkali dari cerita ini akan bisa kita ambil kesimpulan sebagai nasihat dalam kehidupan kita. Setelah melahirkan, ternyata putra dari Endang Sukarni dan Begawan Nyampu ini tidak sempurna. Yang dilahirkan bukan seorang bayi, akan tetapi seekor ular. Manusia setengah ular. Dalam versi yang lain disebutkan bahwa memang seekor ular. Karena istrinya melahirkan seekor ular, akhirnya Begawan Nyampu dan Endang Sukarni ini malu terhadap masyarakat. Akhirnya berupaya untuk menyingkirkan sang anak yang berupa seekor ular ini. Upaya pertama adalah menyuruh Jaka Baru. Nama putra Endang Sukarni ini adalah Joko Baru. Dan Joko Baru ini agar mudah untuk mencarinya, maka diberi genta kecil atau dalam bahasa Jawanya kelintingan atau kelinting. Maka nama Baru Kelinting ini berasal dari julukan dari nama Joko Baru yang diberi kelintingan pada ujung ekornya. Begawan Nyampu dan istrinya menyuruh agar Baru Kelinting ini bersemedi, bertapa agar dirinya sempurna menjadi manusia. Yang pertama kali seperti itu. Kemudian juga Begawan Nyampu menyuruh agar sang putra ini bertarung dengan buaya putih yang berada di Jember. Ternyata dalam pertarungan tersebut, usaha Begawan Nyampu untuk menyingkirkan anaknya itu tidak berhasil, karena dalam pertarungan melawan buaya putih, ternyata Joko Baru Kelinting ini menang. Akhirnya Baru Kelinting kembali bertapa di Gunung Tugel yang saat ini berada di kawasan Tongas, Kabupaten Probolinggo. Ternyata setelah bertapa sekian tahun, tubuh Baru Kelinting ini membesar. Dari seekor ular kecil berubah menjadi seekor ular raksasa. Dan karena bertapa di hutan, maka tidak ditemukan oleh siapapun. Suatu hari, rakyat Kademangan Pelindungan ini bermaksud mengadakan pesta. Maka Begawan Nyampu memerintahkan hampir seluruh rakyatnya untuk berburu ke hutan. Akan tetapi karena saat itu hutan sudah mulai jarang dihuni oleh binatang-binatang, maka
Masyarakat yang berburu sempat putus asa karena hingga beberapa hari belum juga menemukan binatang. Di suatu sisi ada seorang lelaki yang menderita kebutaan, dan karena keletihan saat berburu dan tidak mendapatkan hewan buruan itu, ia duduk di sebuah akar pohon dan menancapkan goloknya pada akar pohon tersebut. Akan tetapi tiba-tiba ada suara, "Hai orang buta, kenapa kamu duduk di atas punggungku dan kenapa kamu menancapkan golokmu di atas tubuhku?" Orang buta tersebut kebingungan, akhirnya bertanya, "Kamu siapa?" "Saya adalah Baru Kelinting yang kamu duduki ini." "Saya tidak bisa melihat," kata lelaki buta tersebut. Akhirnya Baru Kelinting menyuruh orang buta tersebut untuk mengambil sebuah sisiknya, kemudian diusapkan ke mata orang tersebut. Akhirnya dengan izin Allah, setelah diusap dengan sisik dari Baru Kelinting, mata lelaki yang buta itu akhirnya sembuh. Padahal ia sudah buta sejak saat dilahirkan. Ketika pulang ke kampung, masyarakat heran karena lelaki tersebut tiba-tiba sembuh dari kebutaannya. Semua bertanya kepada lelaki tersebut, tetapi karena ia berjanji untuk tidak membuka rahasia, untuk tidak mengatakan kepada siapapun tentang keberadaan Baru Kelinting, akhirnya ia tidak mengaku. Sampai akhirnya Begawan Nyampu sendirilah yang menanyainya. Karena si lelaki buta yang sudah sembuh itu tidak mengaku, Begawan Nyampu akhirnya marah dan memaksa si lelaki tersebut untuk menunjukkan di mana keberadaan ular raksasa tersebut. Akhirnya dengan terpaksa si lelaki tersebut menunjukkan di mana lokasi Baru Kelinting yang bertapa, dan masyarakat kemudian beramai-ramai ke sana untuk menangkap tubuh Joko Baru Kelinting. Akhirnya mereka beramai-ramai menangkap Baru Kelinting ini, kemudian dipindahkan dan dipotong-potong menjadi 40 bagian. Lokasi pemotongan tubuh Baru Kelinting menjadi 40 bagian ini saat ini menjadi desa Dusun Petang Puluh. Setelah dibakar, dipotong-potong, kemudian masyarakat menguliti sisik tubuh Baru Kelinting ini, dan di tempat itu kini diberi nama Desa Kresek. Sedangkan tempat penyembelian Baru Kelinting diberi nama Desa Blerah. Blerah itu berasal dari kata beleh atau menyembelih, dan kemudian dibakarlah tubuh Baru Kelinting itu, dan tempat pembakaran kini menjadi Desa Grati Tunon. Tunu atau Tunon dalam bahasa Jawa, jika di bahasa Indonesia kan artinya membakar. Akhirnya masyarakat Kademangan Grati ketika itu, Grati Tunon saat itu melakukan pesta. Di sisi lain, Endang Sukarni yang rindu kepada anaknya ini mencoba mencari anaknya yang ternyata sudah disembelih oleh masyarakat, dan dagingnya dibuat pesta. Setelah berkelana jauh dan merasa lapar, ia kembali pada warga yang sedang berpesta itu dan meminta sedikit makanan. Akan tetapi mereka tidak memberikan sedikit pun.
karena marah, akhirnya ia menantang semua warga Ranu Kelindungan itu untuk bisa mencabut sodolanang yang ia tancapkan. Sodolanang adalah lidi yang terbuat dari lidi pohon aren dan jatuh ke tanah dalam keadaan menancap. Nyai Endang Sukarni menancapkan lidi sodolanang itu ke tanah, kemudian menantang siapapun untuk bisa mencabutnya. Akan tetapi sebelum masyarakat berhasil mencabut lidi itu, ia berpesan kepada seorang perempuan tua yang tadi memberikan daging jatah kepada dirinya, untuk berpesan. Endang Sukarni berpesan, "Mbok, nanti kalau ada apa-apa sampean naiklah ke lesung." Lesung itu adalah alat menumbuk padi pada zaman dulu yang terbuat dari kayu dan bentuknya memang lebih mirip perahu. Dan sebagai dayung, Endang Sukarni menyuruh Mbok Rondo itu mengambil sebuah entong atau alat untuk mengambil nasi sebagai dayungnya. Karena masyarakat tidak ada yang mampu menarik lidi yang ditancapkan oleh Endang Sukarni, akhirnya Endang Sukarni mencabut sendiri sodolanang itu, dan dari bekas cabutan lidinya kemudian muncrat air yang kemudian semakin lama semakin deras. Di lain sisi juga terjadi gempa dan tenggelamlah Kademangan Kelindungan yang luasnya 1.805 hektar itu. Akhirnya Kademangan Ranu Kelindungan tenggelam dan menjadi danau seperti yang kita lihat hari ini. Ranu Grati hingga saat ini oleh masyarakat dipercaya sebagai tempat yang wingit atau angker, karena memang sudah banyak kejadian yang menelan korban di sana. Salah satunya adalah tenggelamnya beberapa tank amfibi beserta awaknya saat berlatih di sana pada tanggal 5 Oktober 1987. Saat itu pasukan marinir berlatih dengan tank amfibi di Danau Ranu Grati itu, padahal oleh sesepuh desa sudah dilarang, karena menurutnya setelah berkomunikasi dengan Mbah Daru Klinting, ternyata saat itu Mbah Daru Klinting sedang mengadakan pesta atau menjamu Kanjeng Ratu Kidul. Akhirnya beberapa tank amfibi dan awaknya tenggelam dan tidak bisa ditemukan meskipun dicari dengan beberapa tim SAR dan alat-alat canggih saat itu. Hingga saat ini Ranu Grati masih menyimpan misteri, dan seperti biasa perairan atau danau yang besar seperti itu atau bahkan danau-danau kecil biasanya sangat disukai oleh bangsa-bangsa lelembut. Pada tahun 2011 saya melalui seseorang yang mengalami kesurupan. Saya pernah berkomunikasi meskipun tidak secara langsung dengan salah satu penghuni Ranu Grati ini. Akan tetapi demi kebaikan semuanya, saya merahasiakan nama dari tokoh makhluk astral
yang menghuni Danau Ranogradi tersebut. Demikian cerita kita kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Salah satunya adalah bahwa keserakahan yang dilakukan oleh masyarakat Kademangan Gelindungan saat itu ternyata membawa mereka kepada bencana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.